Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Shadaqallahul azim. Ayah bunda, keluarga besar STT Taqwa 02 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang Pak Agus banggakan, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan berupa kehidupan. Mudah-mudahan kenikmatan hidup ini kita dapat memaksimalkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umat Islam memiliki pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan kalamullah. Tentunya sebagai kalamullah kita harus melakukan yang terbaik pada Al-Quran tersebut. Sebagaimana yang Pak Agus bacakan dari surat Al-Waqi'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita memuliakan Al-Quran? Jangan-jangan selama ini tindakan kita terhadap Al-Quran termasuk tidak memuliakan Al-Quran. Dalam kitab Qami'ut Tughyan karya Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ dijelaskan bahwasanya memuliakan Al-Quran merupakan cabang iman yang ke-19. Lalu poin apa saja sih yang diterangkan dalam kitab tersebut? Pertama, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Jadi kita ketika memegang Al-Quran tentunya harus dalam keadaan suci. Jikalau kita dalam keadaan tidak suci, maka kita dilarang memegang Al-Quran. Yang kedua, mengenakan pakaian yang bagus, yang layak. Mengapa demikian? Karena memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran sama saja kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadap kiblat. Kita membaca Al-Quran, afdolnya memuliakannya dengan cara menghadap kiblat, dan dilarang menghadap ke tempat yang tidak suci, semisal menghadap kamar mandi atau menghadap ke tempat yang kotor, semisal tong sampah dan lain sebagainya. Kita afdolnya atau memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, bukan menghadap ke tempat yang lainnya. Yang keempat adalah menghentikan bacaan Al-Quran saat kita berdahak ataupun menguap. Misalkan saat kita membaca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, yang sambil menguap. Ini tentunya lebih baik kita hentikan. Kita menguap terlebih dahulu, lalu kita baru melanjutkan. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita berdahak, lebih baik kita hentikan bacaan Al-Qur'annya, lalu kita buang dahak tersebut, kita berkumur-kumur, lalu melanjutkan bacaan Al-Qur'an. Karena apa? Karena sesuatu yang kita baca adalah Al-Qur'anul Karim. Memuliakan Al-Quran dalam kitab Qaumut Tughyan, poin kelima adalah tidak ada benda apapun di atas Al-Quran. Semisal pensil, pulpen, HP, dan lain sebagainya. Jadi posisi Al-Quran adalah posisi yang paling atas. Yang keenam, meletakkan Al-Quran di pangkuannya atau di atas meja saat kita membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Agar posisi Al-Quran yang kita pegang ini ada di atas. Jangan sampai Al-Quran tersebut berada sejajar dengan kaki kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak melakukan hal tersebut. Yang ketujuh, air yang dibacakan ayat Al-Quran tidak dibuang ke tempat yang kotor, semisal kamar mandi, ataupun dibuang di tempat yang memang sekiranya terinjak oleh kaki manusia, di pelataran misalkan. Jadi membuang air Al-Quran, buanglah di tempat yang jauh dari tempat-tempat kotor. Ada sebuah kisah bagaimana Allah memuliakan orang yang telah memuliakan Al-Quran. Kisah ini dapat kita temui dalam kitab Tazkiratul Aulia karya Syekh Fariduddin Al-Attar, ataupun dalam kitab Risalatul Qusairiyah. Ada seorang ulama besar yang bernama Bishr bin Harith Al-Hafi. Ulama ahli fiqih, ulama ahli hadis, ulama tasawuf juga. Beliau ulama yang sangat terkenal di masanya. Bahkan sampai sekarang namanya sering disebutkan dalam pengajian-pengajian. Sewaktu muda, Bishr Al-Hafi merupakan pemuda yang berandalan. Orang yang suka gemar mabuk-mabukan, sering pergi ke pesta. Pada suatu hari, ketika ia pulang dari pesta, ia dalam keadaan sempoyongan menemukan sebuah kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpikir panjang, Bishr Al-Hafi mengambilnya lalu memercikkan minyak wangi yang ia bawa, lalu ditempatkan di tempat yang tinggi. Pada malam harinya, ada seorang soleh bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada Bishr Al-Hafi, engkau telah memuliakan namaku, maka aku memuliakan namamu. Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku harumkan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku sucikan namamu. Seorang soleh ini lalu bangun, tidak percaya apa yang ia mimpikan. Lalu ia mengambil air wudhu, tidur kembali, dan mimpi hal yang sama. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan seperti itu kepada Bishr Al-Hafi sampai 3 kalinya. Keesokan harinya, seorang soleh tersebut mencari Bishr Al-Hafi. Setelah dicari kemana-mana, ternyata Bishr Al-Hafi sedang berpesta pora di suatu acara yang berisi tentang banyak kemaksiatan. Bishr Al-Hafi
terpanggil oleh seorang soleh tersebut, lalu menyampaikan apa yang ia mimpikan. Saat itu juga Bishr al-Hafi mengatakan kepada teman-temannya yang sedang asik-asik berpesta pora, sudah saatnya, saat sekarang saya akan bertobat dan kalian tidak akan menemukan aku lagi di tempat seperti ini. Dari situlah Bishr al-Hafi bertobat lalu menjadi ulama besar yang namanya harum sampai saat ini. Dari kisah ini kita dapat mempelajari bahwasanya begitu besarnya Allah memuliakan orang yang telah memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan dari kisah inspirasi ini kita dapat memuliakan Al-Quran sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semuanya sebagaimana Allah memuliakan Bishr al-Hafi. Demikianlah kurang lebihnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.